Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar bersama mengenai dua buah bangun ruang yang mereka keduanya mirip begitu ya, sedikit punya persamaan, juga dia punya perbedaan, yaitu bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut ya. Tentu kalian sudah pernah melihat ya, atau tahu bangun ruang tabung itu seperti apa ya, gambarnya seperti ini. Ini bangun ruang tabung. Kalau bangun ruang kerucut adalah seperti yang kalian lihat saat ini ya. Nah, kita coba jawab pertanyaan di awal ini. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja kita akan menjawab pernah ya, pernah. Nah, pernah ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika sudah pernah, kemasan yang berbentuk tabung itu apa saja? Jadi yang berbentuk tabung, kita ingat-ingat yuk, kemasan yang berbentuk tabung itu misal kalian saat minum susu ya, susunya susu dalam kaleng, maka bisa sebut kaleng susu. Oke, ada yang lain. Nah, misalkan sama-sama kaleng. Kaleng apa lagi yang berbentuk tabung, atau apa yang kalian pernah lihat di swalayan misalkan? Nah, ada kaleng permen juga bisa, permen. Kemudian kaleng biskuit, atau juga salden misalkan, kaleng salden. Nah, kalau yang berbentuk kerucut apa yang ini kemasan ya, maka kita akan ingat ya, yang mungkin jadi makanan favorit kalian, ada kemasan es krim. Kemasan es krim ya, es krim. Oke, ada juga ini kemasan yang makanan zaman dulu, makanan tradisional, yaitu kemasan kacang rebus ya. Kalau kalian pernah makan kacang rebus, beli di yang lewat pinggir jalan, kemasannya ini berbentuk kerucut ya, kemasan kacang rebus. Oke, bentuk kerucut. Biasanya dari kertas bekas atau daun yang digulung, bentuknya kerucut begitu ya. Ini yang soal pertama. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya harapannya apa pada kalian? Memancing kita mengingat bentuk-bentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaitannya dengan materi kemarin, materi wirausaha. Ada kemasan produk. Nah, kemasan produk yang berbentuk kerucut dan tabung. Untuk kali ini dikaitkan dengan matematika. Misal ini di sini sudah dijelaskan, kalau ini kan contoh lain ya, bukan hanya kemasan tapi ada drum misalnya, kaleng susu, ini kemasan makanan, toples ya, ini berbentuk tabung. Kita akan mempelajari sifat-sifat tabung ya. Mari kita bahas satu persatu yang sudah ada di buku kalian agar semakin paham. Yang pertama adalah tabung memiliki alas ya. Jadi yang kuning ini, yang kuning adalah alasnya ini. Kemudian atapnya yang di atas ini, yang di atas, kedua-duanya berbentuk lingkaran. Jadi baik alas ya, bagian bawah ini atau alas, kemudian bagian atas ini bisa jadi kadangkala ada yang menyebutnya tutup. Nah, jadi baik alas maupun tutup berbentuk lingkaran. Kemudian nomor 3, tabung memiliki 3 sisi. Nah, 3 sisi ini alas, atap ya, dan selimut. Selimutnya yang muter ke sini ya. Kalau kita buka, ketika kalian lihat jaring-jaring ini tabung, maka dia berbentuk persegi panjang.
Yang ketiga adalah tabung tidak memiliki titik sudut ya, karena ini berupa lengkungan semuanya. Ya, sudut kan terbentuk dari perpotongan dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, ini kan ini sudut. Nah, ini kan nggak ada karena lengkung, maka dia tidak memiliki titik sudut. Kemudian tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan yang melingkari atap. Jadi lingkaran ini yang kalau di bawah ini yang strip-strip inilah rusuknya, dan ini. Apakah ini bukan rusuk? Ini kan semacam kerucut nanti, ini hanya garis pelukis ya ketika dikerucut nanti. Karena kalau kalian buka sebenarnya ini tidak rusuk bentuknya, hanya membantu kita di dalam menggambarnya saja. Jadi ada 4 sifat yang perlu kita ketahui. Yang berikutnya setelah kenal sifatnya, kita coba memahami bagaimana sih cara menghitung volumenya. Masih ingat video sebelumnya ya, selalu saya sampaikan volume bangun ruang itu sama dengan luas alasnya kali tingginya. Maka nanti kita akan ketemukan. Lihat di sini. Kamu bisa menggunakan lingkaran mana saja karena ukurannya sama. Maksudnya di sini rumusnya yang nanti kita pakai, karena alas dengan atap atau tutupnya itu sama bentuknya ataupun ukurannya, maka bebas nanti menggunakan ukuran yang mana. Kemudian gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Ini kalau kita menemukan suruh menghitung wujudnya di depan kita real begitu ya, dikasih gelas atau dikasih botol susu kaleng susu misal, suruh menghitung, maka pakai penggaris. Tapi biasanya soal sudah diketahui. Kemudian kalau jari-jari kan tinggal dibagi 2, diameter yang dibagi 2 ini diameter dibagi 2, maka jadi jari-jari. Jika ukuran diameter lingkaran 6, nah nih kalau diameternya 6 maka jari-jarinya dibagi 2, maka 3 ya, sudah paham semuanya ya. Karena D diameter sama dengan setengah dari R, atau R itu balik ya, D itu sama dengan 2 kalinya R, maka R sama dengan setengahnya D gitu ya, karena R kan separuh ini, tapi kalau D ini dari ujung sini sampai sini itu diameter, ini diameter, setengahnya jari-jari. Kemudian langkah kedua, setelah tahu ukuran masing-masing, jari-jarinya sudah diketahui, kemudian tingginya sudah diketahui, maka kita masuk ke rumus untuk menghitung luas lingkarannya. Ini menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran ini adalah luas dari alasnya, luas alas. Oke. Rumusnya adalah pi kali R kuadrat. Masih ingat ya? Pi R kuadrat, atau bisa ditulis pi kali R kali dengan R. Oke, karena ini sudah diketahui tadi 3 jari-jarinya dari soal, maka tinggal kita masukkan pi kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Pi nya kenapa belum ditulis, diubah ya, kita untuk melihat pi itu ada 2 konsep, yaitu pecahan dan desimal. Kalau ini yang desimal, ini yang pecahan. Kapan ini dipakai? 22/7 ini dipakai kalau diameternya atau jari-jarinya ini kelipatan dari 7, 14, 21, 28 misalkan. Maka kita pakai 22/7. Selain itu kita pakai 3,14. Maka karena ini dia jari-jarinya 3, kita pakainya 3 itu kan bukan kelipatan 7, berarti pakainya 3,14. 3,14 dikali 9 hasilnya 28,26. Ini baru mengetahui luas dari alasnya. Sekarang tingginya. Ini andai kata kita tadi diberi kaleng susu, kita ukur pakai penggaris untuk mengukur tingginya. Maka ukurlah dari ujung atas sini sampai ke bawah sini. Ya. Tingginya dari tepi ujung sampai tepi atas sampai tepi bawah.
Ini misal didapat 10 cm. Maka kita anggap T sama dengan 10. Ya. Maka kita masuk langkah terakhir. Ya, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa luas alasnya adalah 28,26. Maka tinggal kita kalikan saja dengan tingginya, yaitu ini luas alas dikali dengan tinggi. Karena kali 10 tinggal komanya dari sini pindah ke belakang. Belah belakang ke 1, maka berubah jadi 282,6 cm kubik. Jangan lupa ya, karena ini volume. Jadi ini A kali T. A ini tadi adalah luas alas. Alasnya tadi yang berbentuk lingkaran tadi. Rumus lingkaran tadi adalah pi kali R kali R, atau pi kali R kuadrat, atau R pangkat 2. Oke, inilah volume tabung. Ya, setelah kita mengenal sifat dan cara menghitung tabung, kita ke bangun ruang berikutnya, yaitu kerucut. Ya, kerucut. Sifat-sifatnya apa ya? Kalau tadi dia alasnya sama nih, alasnya bentuknya sama, yaitu berbentuk lingkaran. Ini alasnya lingkaran, ya. Tetapi dia tidak punya atap ya, hanya punya alas karena ujungnya adalah dia runcing seperti ini. Atau disebutnya titik puncak ya, titik puncak. Titik puncak. Ya, kalau gunung bentuknya seperti ini, ketika sampai di sini kan puncak gunung gitu ya. Kemudian memiliki selimut sisi yang berbentuk lengkungan. Ya, biasanya ini disimbolkan S. S ini sisi miringnya atau selimutnya di sini. Ya, nanti yang titik-titik sini ini adalah yang menjadi tingginya. Kalau ini kan otomatis menjadi jari-jarinya ya. Oke. Jadi ini ada pernyataan, kamu dapat menghitung volume kerucut dengan mudah apabila tinggi dan jari-jari kerucut sudah diketahui. Seperti tadi, kita harus tahu dulu tingginya, kemudian jari-jarinya. Ya, kadang tidak diketahui tingginya, tapi diketahui sisi miringnya juga bisa. Nanti dengan menggunakan konsep Pitagoras seperti ini kan. Ini misalnya A, ini B, ini C. Masih ingat ya rumusnya? Oke, C maka akar A kuadrat plus B kuadrat. Karena C yang paling panjang maka didapat dengan penjumlahan. Kalau A sama dengan akar C yang paling panjang kan C, berarti dikurangi dengan B. Kalau nyari B seperti apa? Nah, tinggal C kuadratnya dikurangi dengan A kuadrat. Seperti itu ya. Oke, kita coba ikuti langkah-langkah ini. Pertama kita harus tahu jari-jarinya dulu. Kalau diketahuinya diameter, maka tinggal dibagi 2, itu akan menjadi jari-jari. Ya, kalau tidak ada, ya, misalkan kita wujud real, ada kon dari es krim, ya, kemasan, ya kita ukur saja pakai penggaris. Nanti akan tahu diameternya sekaligus tingginya. Kalau sudah ketahuan diameternya, tinggal dibagi 2. Misalkan ini, dimisalkan jari-jarinya adalah 3 ya. Jari-jarinya 3. Nih, sama dengan yang tadi lingkaran atau tabung 3. Maka tinggal dimasukkan luas alas kali tinggi tadi. Di video lain saya sebutkan volume bangun ruang itu sama dengan luas alas kali tinggi, kecuali 3 bangun. Kerucut, limas, dan tabung. Kalau kerucut dan limas itu ada sepertiganya. Nanti kita lihat di sini. Oke, luas alasnya berbentuk lingkaran, maka sudah dihitung di sini ketemunya 28,26. Sama seperti tadi. Kita cari dulu tingginya. Tinggi sudah diketahui, di sini ada 10. Oke, maka tinggal dimasukkan ini luas alasnya, ini tingginya. Didapat 282,6. Nah, karena ini kerucut tadi harus dikali dengan sepertiga, ya sepertiga, maka dibagi dengan 3. Ya, kalau dikali, kalian sepertiga. Kalau dibagi 3, gitu ya.
Oke, kita masukkan di sini 282,6 dibagi 3 hasilnya 94,2. Oke, inilah rumus yang akhirnya kita peroleh dari penjelasan langkah-langkah tadi. Nih, volume kerucut dan volume silinder. Lihat persamaannya di sini, luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, alasnya bentuknya sama, gitu ya. Yang membedakan kerucut ada sepertiganya. Kenapa kok sepertiga? Jadi pembuktiannya kenapa sepertiga? Ketika ada dua bangun ruang, yaitu yang pertama kerucut, kemudian yang satu tabung, dengan tinggi, jadi tingginya, jari-jarinya itu sama, ya dua-duanya. Saat mau mengisi tabung penuh dengan pasir, ternyata kita menggunakan kerucut ini diisi full sampai 3 kali, kemudian dimasukkan ke tabung, ini baru tabung ini penuh dengan pasir. Artinya apa? Butuh 3 kali. Maka dengan ukuran yang sama, jari-jari dan tinggi yang sama, beda volumenya adalah sepertiga. Maka kenapa rumusnya sepertiga? Begitu. Kita coba untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai detik atau menit kesekian. Kalian yang masih mengikuti berarti adalah kalian yang benar-benar ingin memahami dan sedang belajar ya. Semoga Allah beri kemudahan kalian dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita buktikan apa yang kita sudah ikuti penjelasan tadi sudah benar-benar kita pahami dengan cara mengerjakan soal latihannya ya. Oke, nih diketahui ya, atau sebuah kemasan cindera mata berbentuk tabung ya, ini tabung bentuknya dengan tinggi 12, diameternya 6. Oke, soalnya kebetulan bukan kelipatan 7 lagi ya. Jadi diketahui tinggi tabungnya sama dengan 12. Kemudian ini diameternya 6. Maka otomatis menghasilkan jari-jarinya 6/2 sama dengan 3 cm. Ini kita kasih keterangan cm. Volume sama dengan yang konsep awal, semuanya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, maka dia rumusnya pi kali r kali r kali t. Ini untuk luas alasnya. Karena ini 3, maka kita menggunakan 3,14 kali 3 kali 3 kali 12. Tidak ada yang bisa ya, ini karena ini bukan pecahan, kita hitung semuanya ya. Ini kali ini 9. Terus nanti bisa juga kalian kalikan dulu di sini, atau 9 dikalikan dengan 12 dulu. Nanti kita akan peroleh ya, cek hasil kalian hitungannya. Pause dulu video ini lalu hitung manual untuk melatih kalian ya. Hasilnya akan sama ketika kalian betul, maka hasilnya adalah 339,12 cm kubik. Ini untuk hasil soal yang pertama di halaman 139 itu ya. Ada soal yang kedua, ini tentang kerucut. Nah, kerucutnya tingginya berapa? Tingginya ada 15. Kemudian jari-jarinya 3. Maka kita tulis dulu tingginya sama dengan 15, terus jari-jarinya sama dengan 3. F sama dengan luas alas kali tinggi. Alas ini kita turunkan karena dia lingkaran, maka pi kali r kali r kali t. Ini kita dalam kurung di sini, ini karena luas alasnya. 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali t. Ini bisa dalam kurung atau kurungnya dibuka karena berkalian, sebenarnya sama. Oke, ini t-nya kita ubah ya. Tidak T terus, angkanya dimasukkan, T nya adalah 15. Oke, ntar ini dihapus saja daripada kalian ikuti nanti salah nulis ya.
dikali dengan 15. Oke, seperti ini. Tinggal kita hitung seperti semula, ini ketemunya ini 9. 9 dikali dengan 3,14 habis itu dikali dengan 15, maka akan kita peroleh angka berapa angkanya yang kita peroleh ya. Oke, ini yang kita tanyakan adalah luas kerucut ya, tapi yang kita latihan pertama adalah volumenya ini ya. Kita hitung saja, tidak apa-apa, volumenya nanti dilanjutkan dengan menghitung luas permukaan. Karena tadi yang kita pelajari adalah baru volumenya ya. Kita akan hitung itu terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mencoba untuk menyelesaikan volumenya dulu. Ingat, karena ini kerucut, yang membedakan jangan lupa dikalikan dengan 1/3 ya. Oke, ini nanti juga dikali 1/3. Sebenarnya boleh ditaruh di depan, boleh taruh di belakang, tidak usah bingung nanti ditaruhnya di mana. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini 5. Tadi tinggal hitung 5 kali 9 kali 3,14. Mari kita hitung, nanti kita akan menemukan angka sebesar ya. Ini kita hitung dulu, cek nanti dengan hasil kali ya. Kalau kita menghitung nanti kita akan memperoleh perkalian tadi ya, yaitu 141,3 cm kubik ya. Karena nomor 2 sebenarnya yang ditanyakan di sini adalah luas kerucut ya, luas kerucut. Padahal ini materinya tentang volume ya. Nanti kita akan tambah penjelasan mengenai luasnya ya. Tapi kalau ditanya volumenya adalah jawabannya adalah yang ini ya. Kita beralih dulu sedikit ke luasnya ya. Oke, tadi kan yang diketahui jari-jarinya itu 3, tingginya adalah 15. Maka kita yang pertama akan melihat luas kerucut. Luas kerucut ya, jadi namanya luas, berarti kan luas alas ya, luas alasnya ditambah luas selimut ya, karena kan kerucut bentuknya seperti ini, alasnya nanti berbentuk lingkaran, ini lingkaran, selimutnya kalau dibuka itu kurang lebih nanti bentuknya seperti ini melengkung. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau luas alas otomatis berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah pi kali r kali r. Tapi untuk selimutnya bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya adalah pi kali r kali s. S ini apa sih? S ini adalah garis pelukis. Letaknya yang mana? Nah, kalau di gambar ini garis pelukis itu ini nih, garis pelukis. Oke. Jadi yang miring ini, ya. Jadi gambarnya kan seperti ini, seret, oke, di garis seperti ini. Nah, garis pelukis itu yang miring nih. Maka nanti kalau sudah diketahui tingginya di sini, nah ini seperti ini. Berarti kalau kita geser ke sini, dia akan membentuk segitiga seperti ini. Ini jari-jari atau R. Sedangkan yang ini adalah T atau tingginya. Lah ini adalah garis pelukis atau S. Maka untuk mencari S itu sama dengan rumus Pitagoras ya. Akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan kita cari S. Sudah diketahui R-nya ini 3, T-nya adalah 15. Maka akar dari 15 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya. 15 kuadrat adalah 15 kali 15, maka 225. 3 kuadrat adalah 9. Maka sama dengan akar dari
334 sama dengan, ya, ini karena hitungannya tidak tepat 334 itu akarnya, ya, maka boleh kalian pakai alat bantu hitung juga boleh, ya, silakan nanti dihitung, ketemunya adalah 18,28 cm. Oke, berarti sudah diketahui, ya. Ini kita bergeser ke sini, ya. Berarti sudah diketahui sekarang R-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 15, S-nya garis pelukisnya adalah tadi 18,28. Ini satuannya cm, ini juga satuannya cm, yang ini juga satuannya cm. Ketika ditanya luas kerucut sesuai soal, ya, kalau tadi volume sebagai bonus karena ini materinya tentang volume. Luas kerucut tadi luas alas ditambah luas selimut. Oke, maka kita langsung masuk. Luas alas tadi rumusnya adalah pi kali R kali R sama dengan, ya, ini nanti ditambah luas selimut sama dengan pi kali R kali S, ya. Kita pakai 3,14 dikali R-nya 3 kali 3. Oke, ini dikurung dulu, habis itu ditambah dengan dalam kurung 3,14 dikali R-nya itu 3 dikali S-nya itu 18,28. Oke, kita hitung itu nanti akan menghasilkan hitungan, ya. Kita coba hitung bersama-sama. 3,14 dikali dengan 3 kali 3 kan 9, ya. Ini sudah dari tadi berulang-ulang hitungan ini, maka kalian bisa cek hasil dari yang hitungan semula atau sebelumnya. 28,26 ditambah, ya, 3,14 dikali 3 dikali 18,28. Ini hasilnya adalah 172,19, atau nanti ini bisa di apa namanya, di kalau belakang koma 1 nanti bisa diubah jadi koma satu angka maksudnya, berarti 172,2. Maka 28,26 ditambah 172,2, ya, akan mendapatkan hasil, ya, 246, ya, 200,46 cm persegi, ya, karena ini adalah luasnya. Oke, sudah ketemu untuk luas kerucutnya, ya. Silakan bisa di pause dulu untuk bisa ditulis. Ini penjelasannya jadi banyak, ya, karena ternyata soalnya itu ditanyakan luas kerucutnya, padahal materinya tentang volumenya, ya. Kalau volumenya yang ini, kemudian ketika luasnya adalah yang sebelah sini. Oke, bisa diikuti kalian, ya. Ini soal terakhir. Ada kemasan seperti ini, kita diminta untuk menghitung volumenya. Ini volume. Maka volumenya ada dua. Yang pertama adalah volume dari kerucut yang di atas ini, volume kerucut. Yang di bawah adalah volume dari tabung, ya. Kita uraikan dulu masing-masing. Ini kerucut, ya, kerucut. Kita uraikan R-nya berapa, begitu, ya. Terus tingginya berapa. Kemudian nanti tabung sama, kita cari R-nya berapa, tingginya berapa. R-nya otomatis sama. Ini 14 ini adalah diameter, maka R-nya adalah 7, separohnya, ya. Tingginya, kalau tinggi tabung pakainya yang ini 12. Lalu tinggi kerucutnya berapa? Nah, ini kan ada angka 18. Berarti sisanya ini 18 kan sampai sini nih, sampai atas. Nah, maka tinggal untuk
tahu ini 18 dikurangi 12, hasilnya adalah 6 ya. Oke, kita jangan lupa kasih sentimeter, 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 sentimeter. Setelah kita tahu seperti ini, kita coba menghitungnya. Kerucut tadi sama dengan volumenya adalah 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Ya, ini sudah tidak lagi saya tulis berulang, ini adalah luas alas ya. Alasnya bentuk lingkaran, maka rumusnya ini. Oke. Karena ini jari-jarinya 7, kita pakai 22/7 ya. 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya ada 6. Oke. Ada yang bisa dicoret, kita coret. Ini 7 dengan 7 ya. Kemudian 3 dengan 6. 6 bagi 3 adalah 2. Maka tinggal menyisakan 2 dikali 7, kemudian dikali 22 ya. Oke, sama dengan kita tulis saja dulu boleh 22 kali 7 kali 2. Oke, nanti kita hitung bersama. Yang berikutnya nanti adalah menghitung tabung. Kita hitung dulu 22 kali 7 sudah sering ini sama dengan 154. 154 dikali 2 ya, maka tinggal ditambahkan ya. 154 dikali 2 154 ditambah 154 ya, kita bisa tulis ya, perkalian ini kan sudah sering ya kalian. Ini 154 dikali 2 ya, dari depan boleh 1 kali 2 2. Tapi kalau dari depan nanti ketika lebih dari 10 repot nanti. Maka dari belakang 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, maka 0, sisa 1, 2 kali 1 2 jadi 3. Oke, satuannya cm3. Ini yang kerucut. Yang tabung sekarang F sama dengan Pi kali R kali R kali T sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Bisa dicoret, maka tinggal 22 kali 7 ya, 22 kali 7 154 dikali 12 ya. 154 dikali dengan 12. 2 kali 4 8 10, sisa 1. 2 kali 1 2, tambah ini 3 ya, ini 4, ini 5, ini 1. Ketika dijumlahkan ini ditambahkan, ini 8 4 5 6 7 8. Oke, jadi ada 18 4 8. Oke ya, ini kita tuliskan di sini 18 48 cm3, jadi 1800. Ini volume kerucut dan volume tabungnya. Ini volume kerucutnya, ini volume tabungnya. Sekarang karena itu bangun gabungan, maka volume gabungan sama dengan volume kerucut ditambah volume tabung sama dengan 308 ditambah 1848. Ini tinggal ini ditambah 308. 16 1, ini 5 ya. 8 tambah 3 itu 11, terus 2. Berarti sama dengan 2156 cm3. Oke, ini jawabannya. Oke ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti penjelasan dari awal sampai dengan selesai satu soal terakhir pembahasan ya. Cukup panjang, kalian sudah mengikuti. Semoga membantu pemahaman kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.